Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak dosen, Pak Soyatno, dan tanpa mengurangi rasa syukur saya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yakni langsung saja pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, di sini kami akan membawakan satu rangkap materi yang sudah ditentukan oleh dosen beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kami membawakan suatu materi yang terdiri atas poin-poin, namun dirangkap dalam satu kalimat yang isinya perizinan bisnis, perusahaan go publik dan pasar modal, serta penanaman modal dan investasi. Itu materi yang kami akan bawakan. Saya ulangi, perizinan bisnis, perusahaan go publik, pasar modal, dan perizinan ataupun penanaman modal dan investasi. Itu kurang lebih materi yang akan kami bawakan. Nah, untuk anggota dalam kelompok kami sendiri, yakni pertama saya, Kaisar Mukrompit, yang kedua ada Muhammad Hambali, yang ketiga ada Vidya Febriana, ada Fahma Khairunisa, dan Amanda. Nah, itu anggota dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami masuk saja dalam pembahasan ataupun presentasi kami. Namun sebelum kita presentasi, saya akan bagikan sesi-sesi yang akan kita lewati nanti. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi ataupun penjambaran, yang ketiga ada penutup. Itu mungkin. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama buka presentasi kami dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua pemberian ataupun penyampaian materi. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama, pada rekan saya persilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai perizinan dalam bisnis. Perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak, berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu bidan. Kita lanjut ke tujuan perizinan. Izin usaha bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha. Perizinan usaha juga bertujuan agar pemerintah dapat menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Lalu kita masuk ke syarat perizinan. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan untuk ingin mendapatkan sebuah izin, yaitu adalah syarat untuk mendapatkan izin itu sendiri. 1, kedua, bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah berbagai persyaratan penopang yang terkait dengan dampak perizinan pemberian izin yang bersangkutan. Lalu kemudian yang keempat yaitu berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin. Lalu yang kelima adalah penerimaan izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan pengarahan pemerintah. Lalu kita lanjut ke macam-macam perizinan. Nah, 1 ada SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan, di mana SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Perusahaan yang wajib memiliki SIUP itu adalah perusahaan menengah dengan kekayaan bersih itu 25 sampai 100 juta, dan juga perusahaan besar itu yang kekayaan bersihnya itu lebih dari 100 juta. Nah, lalu kemudian yang kedua ada perizinan lembaga pembiayaan,
Nah, perizinan lembaga pembiayaan itu merupakan izin badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada perizinan di bidang industri. Nah, perizinan di bidang industri ini merupakan izin dalam kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Ya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri. Lalu yang keempat yaitu perizinan menurut Undang-Undang Gangguan UUG. Nah, perizinan Undang-Undang Gangguan itu merupakan izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, yaitu baik kerugian atau bahaya. Nah, baik materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kaisar Mokodompit. Nah, itulah pemberian materi daripada rekan saya untuk poin pertama, yakni untuk poin selanjutnya, poin kedua dari materi yang akan kami sampaikan, yakni akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai moderator. Nah, yang akan saya bawakan ini adalah perusahaan go publik. Ketika kita mendengar pengertian ataupun perusahaan go publik, pastinya yang akan terpikir dalam benak kita adalah perusahaan yang sudah mempunyai label dalam dunia internasional ataupun publik. Nah, marilah kita sama-sama bahas lebih dalam apa itu perusahaan go publik. Perusahaan go publik itu adalah penawaran saham kepada para masyarakat umum sesuai dengan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu yang dimaksud ya peraturan pelaksanaannya, itu ya poinnya. Nah, dalam pasar modal ini istilah perusahaan go publik biasanya disebut dengan IPO ataupun Initial Public Offering. Nah, yaitu perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana mereka kepada masyarakat. Bisa kita katakan bahwasanya perusahaan go publik ini adalah mereka yang sudah mampu menanam saham kepada masyarakat dan memiliki prosedur sesuai tata cara hukum dan tata cara pelaksanaannya. Nah, bagaimana sih mengenali perusahaan go publik itu? Nah, kita bahas ya cara mengenali perusahaan go publik. Jika kita lihat pada tampilan tertulis yang telah saya paparkan, itu cara mengenali perusahaan itu sudah menjadi perusahaan go publik sangat mudah dengan kita melihat ada tambahan TBK di akhir daripada nama suatu perusahaan. TBK ini merupakan arti daripada perusahaan terbuka. Suatu perusahaan PT yang diakhir dengan TBK adalah perusahaan perseroan terbuka yang perusahaan itu sudah berlabel perusahaan publik. Itu cara daripada mengenali perusahaan go publik. Ya, Nah, contoh-contoh daripada perusahaan go publik ataupun IPO yang ada di Indonesia khususnya. Kalau di Indonesia saya tampilkan dalam slide ini ada 5 poin. Tetapi kalau misalnya kita lihat yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu BCA, itu jadi perusahaan go publik juga itu. Indomie itu juga menjadi perusahaan go publik. Itu satu gambaran yang mampu kita berikan ataupun mampu saya jabarkan. Mungkin itu daripada perusahaan go publik yang saya sampaikan. Baiklah, lanjut kepada pemberi materi pada poin ketiga. Saya Fahma Hairunisa akan menyampaikan materi pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi.
Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Berikutnya, instrumen investasi pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana berbagai investor. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat, exchange trade fund. Surat berharga ini memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan kolektif dan diperdagangkan di bursa efek layanan saham. Dan yang kelima, derivatif. Surat berharga ini sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis, yaitu warrant dan right. Berikutnya, manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Demikian materi pasar modal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada pemberi materi poin ketiga. Itu sudah sangat luar biasa. Dan marilah kita sambung lanjut pada poin keempat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya Amanda Vidya Febriana akan menyampaikan materi mengenai penanaman modal. Pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan suatu usaha. Berikutnya, tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, hak penanaman modal. Yang pertama, kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Ketiga, hak pelayanan. Keempat, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kewajiban penanaman modal. Yang pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan penyampaiannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tanggung jawab penanaman modal. Yang pertama, menjamin ketersediaannya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Keenam, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari saya. Itulah pemaparan yang saya sampaikan mengenai penanaman modal. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, itulah daripada poin keempat yang telah disampaikan oleh rekan saya. Diucapkan terima kasih juga. Nah, kita lanjut pada poin kelima, yakni poin penutup.
ataupun investasi yang langsung akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Pengertian dan tujuan investasi. Investasi adalah penanaman modal atau dana dalam jangka waktu panjang dan pendek untuk mengembangkan uang atau aset lain yang kita miliki agar memberikan keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan investasi sendiri ialah untuk menambah total kekayaan yang kita miliki. Investasi juga memiliki manfaat. Manfaat investasi yaitu menghindarkan kita dari inflasi, meningkatkan nilai uang yang kita miliki, menambah sumber penghasilan, mencapai financial freedom, pensiun lebih siap, dan mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan. Jenis-jenis investasi. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang ialah penanaman aset atau modal yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1-10 tahun, tetapi memiliki potensi keuntungan yang cukup besar dan menjadi sumber penghasilan tetap. Contohnya seperti properti, emas, reksadana, obligasi, tabungan berjangka, dan core stock. Sedangkan investasi jangka pendek ialah investasi yang menyetorkan modal untuk dikelola dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga dana atau keuntungan yang bisa kita cairkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contoh, deposit, fins peer-to-peer, lending, dan saham. Investasi juga memiliki keuntungan yang sangat berpengaruh bagi kita, yaitu investasi jangka panjang. Satu, masa depan yang kita miliki sudah terjamin dari keuntungan pasif yang bisa kita dapatkan dari investasi tersebut. 2. Investasi dalam jangka waktu yang panjang menghindari kita dari pengaruh inflasi. 3. Dengan memiliki motivasi untuk investasi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih hemat. 5. Nilai investasi akan selalu meningkat di setiap tahunnya. 6. Tidak perlu memantau setiap pergerakan saham dalam setiap waktu. Investasi jangka pendek yaitu 1. Pengembalian dana dan perolehan keuntungan lebih cepat dari perkiraan yang kita hitungkan. 2. Sebagai passive income. 3. Dapat menjadi tambahan cash flow. 4. Memenuhi kebutuhan tertentu dalam jangka waktu pendek, misalnya sebagai biaya pendidikan. 5. Produk simpanan menguntungkan yang dapat kita nikmati secara cepat. 6. Investasi ini memiliki tingkat risiko yang sangat kecil daripada investasi jangka panjang. Adapun perbedaan dari investasi jangka pendek dan panjang. Investasi jangka pendek, investasi ini bisa dimulai dengan modal yang cukup kecil, sedangkan investasi jangka panjang memiliki modal yang cukup besar dan juga keuntungan yang cukup besar. Pergerakan investasi jangka pendek lebih cepat membuat resiko yang ditawarkan juga sangat kecil. Adapun perbedaan di antara investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek, 1. Bisa dimulai dengan modal yang cukup kecil. Sedangkan investasi jangka panjang memiliki keuntungan yang cukup besar, maka modal yang disiapkan juga harus telah besar. Investasi jangka pendek, pergerakan investasi yang cepat membuat risiko yang ditawarkan juga cukup besar. Sedangkan investasi jangka panjang, pergerakan investasi yang kita miliki itu lambat, tapi risiko yang ditawarkan relatif sangat kecil. Investasi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang dekat, sedangkan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Investasi jangka pendek mempelajari cara kerja instrumen sembari berjalan, sedangkan investasi jangka panjang harus mengetahui cara kerja investasi yang kita pilih, apakah menguntungkan bagi kita. Investasi jangka pendek minimal investasi itu 1 tahun, sedangkan investasi jangka panjang minimal investasi itu 1-10 tahun. Adapun resiko investasi yang harus kita ketahui yaitu 1. Resiko investasi suku bunga, 2. Resiko pasar, 3. Resiko inflasi, 4. Resiko likuiditas, 5. Resiko valuta asing atau nilai tukar mata uang, dan 6. Resiko reinvestasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan ataupun menjabarkan poin terakhir daripada materi kita. Untuk itu,
sampai di sini saya ingin katakan bahwasanya penjabaran daripada materi yang kita sampaikan tadi sesuai daripada kebutuhan yang dibutuhkan dan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu ada pertanyaan ataupun sanggahan, komentar serta tambahan bisa dilabelkan di kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih juga telah menonton video ini. Terima kasih kepada Bapak Suyatno yang telah memberikan kami pencerahan dan juga materi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat fisabilil haq. Demi pena apa yang dituliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.